Bang, Ya, Wak Ana sama Wak Onga cari-cari abang itu loh. ya udah abang jawab kok telepon orang itu. Nanya apa orang itu? Bagaimana cara ngurus sertifikat tanah garapan yang mau mereka beli? Dan abang kan janji di video sebelumnya untuk dalami materi tentang pendaftaran tanah garapan. Abang udah baca buku, abang udah dalami referensinya dan materinya udah abang kuasai. Ini mau abang jelaskan di video abang kali ini. Dek, bilanglah sama Wak Ona sama Wak Angah cepat buka channel YouTube-nya biar tonton video abang ini. Dan untuk rekan-rekan yang sudah menonton video ini, jangan kemana-mana, jangan di skip, jangan diganti channel. Tetap tonton video ini sampai selesai biar rekan-rekan dapat informasi yang utuh dan menyeluruh tentang pendaftaran tanah dari tanah-tanah garapan. Jadi gimana tuh Bang? Bisa tanah garapan itu dibuat sertifikatnya? Nggak semua bisa, Dek. Kenapa? Perlu dipahami dulu apa itu tanah garapan dan abang sudah ulas di video abang sebelumnya. Sedikit abang ulangi bahwa definisi tentang tanah garapan ini bisa ditemukan di surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2003 yang mendefinisikan bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah baik yang sudah dilekati hak maupun yang belum dilekati hak yang dikelola, digunakan, dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh pihak lain baik dengan atau tanpa izin maupun dengan perjanjian atau dengan tanpa perjanjian tertulis. Jadi intinya tanah garapan itu adalah tanah yang dikuasai orang lain tapi status haknya dipegang oleh pihak lain pula. Nah, untuk itu tidak semua tanah garapan bisa disertifikati. Kenapa? Lihat sumber perolehan tanah garapannya. Contoh-contoh tanah garapan juga sudah abang jelaskan di video itu. Misalkan si A dan si B. Si A ini punya tanah hak milik, ya. Yang dilekati hak itu artinya adalah yang sudah bernomor sertifikat. Dia punya hak milik. Lalu ini tanah hak milik si A ini dikelola oleh si B. Misalkan perkebunan sawit si A yang ngelola si B. Lalu si B mengambil hasilnya berbagi kepada si A. Nah, untuk tanah garapan yang seperti ini tidak bisa disertifikati. Kenapa? Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, hak milik ini adalah hak yang terkuat dan terpenuhi sehingga tidak mungkin di atas hak milik muncul hak lain. Lalu yang kedua, sumber tanah garapan yang berasal dari HGU maupun HGB ini juga tidak bisa disertifikati. Kenapa? Karena sudah muncul di atas tanah tersebut adalah register dari hak atas tanahnya, yaitu hak guna usaha dan hak guna bangunan. Pun demikian, seperti contoh kasus di Sumatera Utara misalkan, banyak sekali tanah-tanah garapan yang bersumber dari ex HGU atau HGU yang sudah berakhir. Nah, ini perlu diketahui, meskipun hak guna usaha itu ada jangka waktu berlakunya dan setelah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi atau tidak diberikan lagi HGU yang baru, maka status hak atas tanahnya langsung beralih menjadi tanah negara. Namun demikian, ini tidak serta-merta langsung bisa diurus oleh penggarap tanah ex HGU itu menjadi sertifikat hak milik bagi si penggarap. Kenapa? Karena ada proses dan tahapannya lagi yang harus ditempuh. Jadi gimana prosedur pengurusan sertifikat tanah garapan itu Bang? Iya, bagus Dek pertanyaan Adek. Nanti Adek abang kasih sendal. Ini sesungguhnya prosedur dan tahapannya itu masih banyak untuk tanah-tanah ex HGU yang ingin disertifikati oleh penggarap. Tadi abang katakan bahwa meskipun tanah HGU yang sudah berakhir haknya itu langsung menjadi tanah negara, namun tidak serta-merta dapat disertifikati hak atas tanahnya oleh si penggarap. Itu karena bahwa pada saat pendaftaran HGU oleh pihak perkebunan, maka terutama perkebunan pemerintah ya, yang di bawah naungan Kementerian Badan Usaha dan Milik Negara atau BUMN. Selain register hak atas tanah terhadap HGU tadi, maka ini juga sudah masuk ke dalam daftar aset negara dalam konteks penguasaan aset tanah hak guna usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, ketika hak guna usahanya putus atau habis atau selesai,
maka semestinya ini juga disertai dengan pencoretan register aset kekayaan negara berupa tanah-tanah perkebunan. Nah, inilah prosedur dan proses tahapan yang harus dilaksanakan oleh si penggarap agar dapat tanah itu menjadi clear and clean untuk diajukan permohonan pendaftaran tanahnya kepada si penggarap. Jadi, untuk membuat tanah garapan ini menjadi clear and clean sebagai objek pendaftaran tanah hak milik oleh petani penggarap, ini yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah kabupaten kota serta pemerintah provinsi dan BPN harus membentuk panitia yang bekerja untuk menentukan siapa subjek-subjek yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak terhadap tanah-tanah ex HGU tadi. Selanjutnya, panitia yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota beserta BPN dan unsur Kementerian BUMN akan menentukan berapa besaran ganti rugi terhadap tanah-tanah garapan ex HGU PTPN tadi. Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai calon pemegang hak wajib membayar ganti rugi tersebut, barulah kemudian tanah itu clear and clean untuk dijadikan objek pendaftaran tanah hak milik oleh para petani penggarap. Inilah dia yang kemudian nanti dilanjutkan pada proses pendaftaran tanah seperti yang sudah abang jelaskan pada video sebelumnya. Teringat abang deh, udah dibayar sama Wak Ana dan Wak Ongah tanah garapan yang mau mereka beli itu? Belum bang, katanya nunggu celengan ayam orang itu penuh. Oh, masih ngayal rupanya.